Pendaftaran Sumbu Filosofis Yogyakarta sebagai warisan budaya tak benda dunia UNESCO ternyata memberikan dampak yang besar terhadap pelaku ekonomi di sepanjang jalan Sumbu Filosofi. Relokasi PKL yang dilakukan pemerintah dengan alasan merapikan kembali jalan Sumbu Filosofis membuat para PKL merugi. Tidak hanya PKL, pendorong gerobak pun bahkan kehilangan pekerjaannya. Padahal adanya kegiatan ekonomi di sepanjang jalan Sumbu Filosofis tidak bertentangan sama sekali dengan Sumbu Filosofi itu sendiri. Awal tahun 2022, para PKL Malioboro dikejutkan dengan adanya rencana relokasi PKL Malioboro. Menurut Raka Ramadan, asisten pengabdi bantuan hukum LBH Yogyakarta, minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah membuat mereka merasa dipindah paksa. Bayangkan saja, informasi yang seharusnya mereka dapatkan dari sosialisasi, mereka justru mendapatkan informasi dari sosial media. Kamu juga perlu tahu bahwa ternyata yang terkena dampak negatif dari relokasi ini gak hanya PKL loh. Ada beberapa golongan masyarakat yang terdampak tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Salah satunya adalah pendorong gerobak. Masih berdasarkan keterangan Raka, imbas dari relokasi PKL Malioboro pada bulan Februari 2022 yang lalu, tercatat ada 71 pendorong gerobak yang terpaksa kehilangan pekerjaannya imbas dari relokasi ini. Wah, kenapa jadi runyam begini ya? Raka melanjutkan, kalau kita coba pahami kembali pemaknaan Sumbu Filosofi beserta aturan tata kota dan provisinya, sebenarnya kehadiran rakyat dalam melakukan ekonomi di jalur Sumbu Filosofi tidak bertentangan sama sekali. Justru hal ini semakin menguatkan pemaknaan Sumbu Filosofi dan telah sesuai dengan peruntukan ruang yang diatur. Kalau relokasi ini hanya memberikan dampak yang negatif pada PKL, maka sudah jelas pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang kamu lihat di belakang saya adalah Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1755, Sultan Hamengkubuwono I mendirikan keraton ini yang lokasinya tepat berada di bekas pesanggrahan Gargi Tawati di hutan Beringan, Desa Pacotekan. Letaknya strategis, yaitu berada di tengah-tengah antara Gunung Merapi di utara dan Pantai Parangkusumo di selatan. Jika dibentangkan, maka Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Parangkusumo ini berada pada satu garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut sebagai Sumbu Filosofi. Berdasarkan surat keputusan Gubernur DIY nomor 108 tahun 2017 tentang penetapan ruas jalan sepanjang Sumbu Filosofi, area yang termasuk ke dalam Sumbu Filosofi dimulai dari Jalan Margo Utomo, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Margamulya, Jalan Pangurakan, Jalan DI Panjaitan, hingga Jalan Gading. Penyebutan istilah Sumbu Filosofi ini juga bukan tanpa alasan. Di sepanjang ruas jalan lurus Sumbu Filosofi memiliki makna refleksi kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia, atau dalam istilah Jawa dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi. Sangkaning Dumadi digambarkan pada jalur Panggung Krapyak hingga Kedaton. Sedangkan untuk Paraning Dumadi digambarkan pada jalur Tunggu Palputih hingga Kedaton. Selain itu, jalur Sumbu Filosofi juga berperan sebagai aktivitas pusat pemerintahan, ekonomi, ibadah, ruang publik, dan kegiatan lainnya. Ternyata Sumbu Filosofi benar-benar menyimpan banyak nilai filosofi ya. Atas dasar inilah mulai pada tahun 2014, Sumbu Filosofis mulai diajukan kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Yang kemudian pada tahun 2017, Sumbu Filosofis masuk sebagai tentative list UNESCO
atau daftar usulan situs yang akan diajukan sebagai situs warisan dunia, dan pada 2019 naskah usulan tersebut telah melewati proses voluntary submission. Artinya, tahapan yang dilalui Sumbu Filosofis agar bisa diresmikan sebagai warisan budaya tinggal sebentar lagi. Pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, tim penilai UNESCO mulai mengunjungi Sumbu Filosofis untuk menilai fakta di lapangan yang nantinya akan memutuskan apakah Sumbu Filosofis benar-benar layak untuk dikatakan sebagai warisan budaya bertajuk The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historical Landmarks atau tidak. Nah, dengan adanya penetapan Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Sultan menjelaskan bahwa terdapat konsekuensi yang akan menyertainya, yaitu kawasan Sumbu Filosofis akan dijaga ketat oleh pemerintah dari segala kesemrawutan tata kota. Salah satu cara yang ditempuh adalah relokasi PKL Malioboro.